Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik, kembali lagi dengan saya. Eh, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang buku manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Nah, kali ini di video kita ketiga ini kita akan bahas bab ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teori manajemen, teori kepemimpinan. Sekarang kita akan mulai menyenggol-nyenggol tentang Islam. Kemarin kita sudah di video sebelumnya kita sudah menyenggol sedikit tentang kepemimpinan Islam. Dan sekarang kita lumayan banyak menyenggol tentang Islam. Oke, oke. Ya, seperti biasa ini adalah cover buku dan serta daftar isinya. Oke, nama itu pengertian pendidikan Islam. Secara umum, pendidikan Islam dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana dengan memasukkan nilai-nilai ajaran Islam yang sesuai Al-Quran dan hadis, guna menciptakan manusia yang insan kamil, manusia yang cerdas dan agamis. Dalam Islam, pendidikan ada tiga istilah yang memiliki makna serupa namun saling melengkapi. Apa saja itu? Yang pertama itu at-tarbiyah. Nih, tarbiyah merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Tarbiyah juga dapat diartikan sebagai proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik agar ia bisa memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terbentuk ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian yang utuh. Kemudian taklim. Ya, taklim ini uh, lebih apa? Artinya itu lebih ke pengajaran ya. Juga seringkali menjadi definisi makna pendidikan ya, yang lebih bersifat universal sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa atau individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Jadi kita taklim itu bebas. Apa saja yang perlu kita pelajari? Ilmu itu sangat luas. Jadi tentulah ilmu apapun itu. Tapi tentunya ilmu tentang yang bermanfaat. Jika ada misalnya ilmu tentang hal-hal yang buruk, ya kita hanya sekedar mengetahui tapi kita tidak perlu mempraktekkan. Kemudian at-ta'dib. Ya, at-ta'dib ini lebih condong kepada pendidikan atau apa? Pembentukan adab yang baik ya, atau pembentukan akhlak yang baik seorang peserta didiknya. Nah, dalam Islam ini merupakan hal yang sangat penting ya. Karena di atas ilmu itu adalah adab. Ulama-ulama terdahulu itu mempelajari adab itu bisa sampai berpuluh-puluhan tahun ya. Karena saking pentingnya adabnya. Tanpa adab ilmu itu tidak berarti ya. Tidak akan berkah gitu maksudnya. Jadi adab lebih dahulu kemudian baru ilmu. Kemudian selanjutnya tujuan pendidikan Islam. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran diri untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua menumbuhkan dan mengembangkan fitrah atau potensi dasar setiap anak. Kemudian yang ketiga mengembangkan profesionalisme manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah fil ard, yaitu sebagai pemimpin di bumi atau di dunia. Kemudian yang keempat, membentuk manusia berakhlak dan berbudi pekerti sesuai ajaran agama Islam, yaitu manusia yang memiliki kesolehan intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya kita bahas tentang landasan pendidikan Islam. Ya tentunya kita sebagai umat Muslim, tentunya kita memiliki landasan itu yang pertama. Ya sudah jelas ya, landasan kita itu Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW,
telah meninggalkan pada kalian dua pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, maka insya Allah kalian akan uh, berada di jalan yang lurus. Baik, itu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dan inspirasi pendidikan terlengkap, baik itu pendidikan keluarga, kemasyarakatan, sosial, moral, akhlak maupun spiritual atau akidah serta material kejasmanian dan alam semesta. Ya. Al-Quran ini merupakan kitab suci kita sebagai umat muslim. Dan Al-Quran merupakan kalam Allah. Ya. Kalimat-kalimat suci ini langsung dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini merupakan perkataan Allah. Kemudian yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ikrar. Beliau untuk dapat dijadikan dalil dalam menetapkan suatu hukum. Kemudian prinsip pendidikan Islam pertama itu prinsip kesesuaian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian yang kedua, sesuai keadaan, kebutuhan dan tuntunan zaman yang mengitarinya semakin tinggi peradaban dan perkembangan zaman semakin tinggi pula kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan Islam. Dan yang ketiga itu prinsip keseimbangan. Itu mengharuskan hidup yang dinamis, pantang menyerah, penuh perjuangan untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, keseimbangan antara rohani dan jasmani. Kemudian yang keempat, orientasi masa depan. Ya, tentunya dengan kepemimpinan Islam ini ya. Islam mengajarkan pemiliknya supaya masa depannya lebih baik daripada masa sekarang. Dengan prinsip ini maka seorang muslim akan menjadi lebih dinamis dan progresif. Ya, jadi bukan berarti mentang-mentang ada istilah tawakal saja kepada Allah. Bukan berarti seperti itu. Tawakal saja tanpa ada usaha itu nggak ada gunanya ya. Karena yang namanya tawakal itu dilakukan setelah adanya usaha ya. Prinsip sebenarnya tawakal. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, bukan berusaha sekecil mungkin apa adanya gitu enggak, tapi kita berusaha semaksimal mungkin kemudian baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyerahkan hasil yang terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, prinsip pendidikan Islam masih ada kesederajatan. Prinsip kesederajatan ini dalam Islam diarahkan kepada upaya pemberian kesempatan yang sama kepada semua manusia untuk mendapatkan pendidikan dan mendapat peluang serta kesempatan yang sama dalam meraih sukses dalam hidupnya. Jadi orang yang berhak mendapatkan pendidikan itu bukan hanya orang-orang kaya gitu kan, orang miskin nggak berhak kalau nggak ada uang gitu, enggak kan? Semuanya berhak mendapatkan pendidikan. Itu yang dimaknai dengan sederajatnya. Kita semua manusia itu sama saja, nggak ada yang berbeda pangkat ini, terserah bodo amat. Yang membedakan itu hanya ketakwaan kita. Ya. Kemudian yang terakhir itu ada keadilan. Islam punya peranan penting dalam bentuk kepribadian seorang muslim yang seutuhnya mengarahkan dan mengembangkan fitrah yang ada pada dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, dapat mengelola, mengatur, dan memanfaatkan alam semesta sehingga dengan pendidikan manusia dapat mempunyai bekal dan masa depan yang cerah. Jadi prinsip korupsi seperti ini ya, sudah keterlaluan ya, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan balasan istighfar kepada orang-orang yang tidak adil. Sebenarnya itu tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai keimanan. Tentang itu nilai keimanan. Dalam kata-kata iman mengandung pengertian keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jadi bukan hanya sekedar yakin, sekedar ucapan saja, tapi kita juga membuktikan dengan perbuatan. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang saling mengisi dalam bentuk kesolehan seseorang. Nilai ibadah merupakan sarana atau media untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan oleh manusia dalam rangka memperbaiki akhlak, mendekatkan diri kepadanya. Kemudian nilai akhlak, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian ada nilai sosial, upaya menanamkan orientasi dan kebiasaan hidup yang positif
dan mendatangkan kebahagiaan bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi kesimpulannya, pendidikan Islam adalah proses sadar dan terencana yang berlandaskan dari Al-Quran dan hadis untuk membentuk manusia seutuhnya. Tiga istilah utama dalam pendidikan Islam itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada tarbiyah, ta'lim, dan tahdib. Mewakili aspek pertumbuhan, pengajaran, dan pembentukan akhlak. Ya. Kemudian tujuan utama pendidikan Islam adalah mengembangkan potensi jasmani dan rohani peserta didik agar menjadi pribadi muslim yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam tidak hanya mengajar keterampilan duniawi, tetapi juga membentuk kepribadian yang kafah dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja presentasi dari video ketiga ini yang bahas tentang bab ketiga. Ya, kita akan bertemu di video selanjutnya dan merupakan video terakhir kita yang akan bahas tentang bab 4. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.